Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmina Fransyamanda dengan NIM 21230029 dari Program Studi S1 Akuntansi STIE KBP Padang. Di sini saya akan mereview sebuah artikel untuk pemenuhan tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Strategi Diversifikasi dan Nilai Lindung dari Obligasi Hijau dalam Portofolio Aset Keuangan selama Pandemi COVID-19. Yang pertama ada pembahasan teori portofolio dan diversifikasi risiko. Obligasi hijau merupakan sekuritas pendapatan tetap yang serupa dengan obligasi korporasi dan obligasi negara. Tetapi dananya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan konsisten dengan ekonomi yang tahan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada teori portofolio modern menyatakan bahwa investor rasional akan memilih portofolio yang optimal, yaitu portofolio dengan risiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu atau portofolio dengan pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah pergerakan obligasi hijau dibandingkan dengan aset keuangan konvensional lain, saham, obligasi korporasi, komoditas, energi bersih, selama periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Obligasi hijau baru-baru ini mendapat perhatian yang semakin besar dari investor yang sadar lingkungan dan tradisional yang mengakui kemungkinan manfaat finansial aset ini. Memandu penerbitan sekuritas yang baru. Meskipun semakin pentingnya obligasi hijau, sedikit yang diketahui tentang peran mereka dalam manajemen portofolio. Selanjutnya ada objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari data harian harga obligasi hijau, indeks saham dunia MSCI, indeks obligasi korporasi PIMCO, indeks komoditas Bloomberg, dan indeks energi bersih S&P Global. Periode sampel adalah 6 November dari tahun 2014 hingga 5 November tahun 2020 yang dibagi menjadi subperiode sebelum COVID-19 dan selama COVID-19. Selanjutnya ada teknik analisis data yang digunakan yaitu model Corrected Dynamic Conditional Correlation GARD untuk mengestimasi korelasi dinamis antara obligasi hijau dan aset keuangan lainnya. Lalu ada diestimasi rasio lindung nilai, bobot portofolio optimal, efektivitas nilai lindung, dan peningkatan utilitas untuk berbagai strategi portofolio. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu yang pertama, obligasi hijau dapat memberikan manfaat diversifikasi dalam portofolio aset keuangan konvensional selama periode pandemi COVID-19. Strategi bobot portofolio optimal menghasilkan pengurangan risiko atau risiko turun dan peningkatan utilitas terbaik dibandingkan strategi rasio lindung nilai dan strategi naik. Lalu yang terakhir, investor sebaiknya mengalokasikan porsi terbesar ke obligasi hijau saat membangun portofolio aset keuangan tertentu, terutama energi bersih, saham global, dan komoditas. Baiklah, sekian review artikel saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.